Halo teman-teman semua, saat ini saya mau menjelaskan materi bahasa Inggris, yaitu tentang aturan penggunaan akhiran s dan es dalam kalimat bahasa Inggris. Yang pertama teman-teman, akhiran s dan es digunakan di belakang kata kerja bentuk pertama untuk simple present tense. Biasanya berpasangan dengan subjek she, he, dan it. She itu dia perempuan, he dia laki-laki, dan it dia benda. Selain manusia ada hewan, tanaman, dan juga bisa benda mati. Yang berikut teman-teman, akhiran s dan es tidak digunakan di belakang kata kerja bentuk pertama untuk kalimat negatif dan kalimat tanya. Jadi akhiran s dan es digunakan untuk kalimat positif saja teman-teman. Yang berikut teman-teman, akhiran s dan es tidak digunakan di belakang kata kerja bentuk pertama yang berposisi di belakang kata kerja bantu seperti can, may, will, must, shall, should, could. Contoh teman-teman, di sini misalnya she can speak English. Tidak boleh kita tambah akhiran s di sini karena ada can. Yang kedua, he can ride bike. Jadi ride-nya ini tidak boleh tambah s karena ada can, teman-teman. Yang berikut teman-teman, it may come here. Ya, tidak boleh tambah s di belakang come karena ada may. Ya, jadi ini she can speak English artinya dia perempuan bisa berbahasa Inggris. He can ride bike artinya dia laki-laki bisa bersepeda. It may come here artinya dia benda selain manusia boleh datang di sini. He will go to school. Dia laki-laki akan pergi. Dia laki-laki akan pergi ke sekolah, teman-teman. Ya. Jadi di belakang go ini tidak boleh tambah es karena ada will. Ya. She must learn English. Ya. Tidak boleh tambah s di belakang learn karena ada must di sini. Oke. It shall call its friend. Tidak boleh tambah s di belakang call karena ada shall. Oke teman-teman, kita lanjut ke materi berikutnya. Kita boleh tambahkan akhiran s di belakang kata kerja yang tidak berakhiran Kita boleh tambahkan akhiran s di belakang kata kerja yang saya salah, maaf. Ya, jadi kita boleh tambahkan akhiran s di belakang kata kerja yang tidak berakhiran ch, sh, ss, x, o, dan z. Dan kata kerja yang berakhiran y tetapi diawali dengan huruf mati. Oke, contoh. She plays football. He prays every day. Ya, ini every day ya teman-teman. Ya, every day.
Jadi di sini berakhiran Y, tapi karena diawali dengan huruf hidup yaitu huruf A, maka kita tambah S di belakang. Tidak boleh tambah ES, teman-teman. Sama juga dengan yang ini, phrase ini karena berakhiran huruf Y, maka kita berakhiran huruf Y dan diawali dengan huruf hidup yaitu huruf A, maka kita tambah S saja, teman-teman. Oke. Ya, teman-teman. Jadi selain kata kerja yang berakhiran CH, SH, SS, X, O, dan Z, dan Y yang diawali dengan huruf hidup, maka teman-teman langsung saja tambahkan akhiran S di belakang. Kata kerja bentuk pertama. Nah, ya. Oke teman-teman, ada contohnya lagi. She buys food. Dia perempuan membeli makanan karena berakhiran Y dan diawali huruf hidup huruf U, maka tambah S saja teman-teman. Ya. He obeys the rule. Dia laki-laki mentaati aturan. Berakhiran huruf Y tapi diawali dengan huruf hidup huruf E, maka kita tambah S saja teman-teman. Oke, kita lanjut teman-teman. It comes from there. Dia benda selain manusia itu datang dari sana atau berasal di sana gitu ya. Berakhiran huruf E, maka kita tambah S di belakang. Kita lanjut teman-teman, ada she takes something. Jadi karena berakhiran huruf E untuk kata take, maka kita tambah S. Ya. Artinya dia perempuan mengambil sesuatu. He makes cake. Dia laki-laki membuat kue. Karena berakhiran huruf E untuk kata make, maka kita langsung tambah S saja. Ya, ini contohnya teman-teman. Ini contoh kalimat kalimat negatif. Ya. Ini contoh kalimat negatif dan kalimat tanya. Jadi yang di atas ini nanti untuk kalimat positif. Nah, teman-teman, kalimat negatif dari kata buy yang ini, ya, she does not buy food. Di sini kita tidak tambah S karena sudah ada does, ya. Dan karena ini kalimat negatif, teman-teman. Kalimat tanya, does she buy food? Sama juga kita tidak tambah S karena ada does di sini. Yang berikut, it does not take something. Dan does it take something? Ya. Take ini tidak ada S karena ada does di sini, teman-teman. Ya. Oke. Ini artinya, dia benda itu tidak mengambil sesuatu. Apakah dia benda itu mengambil sesuatu? Kalau di atas itu dia perempuan tidak membeli makanan. Apakah dia perempuan membeli makanan? Ya. Yang berikut, he does not make cake. Does he make cake? Ya, ini artinya dia laki-laki tidak membuat kue. Apakah dia laki-laki membuat kue? Jadi make ini tidak ada S karena ada does di sini, teman-teman. Kita lanjut. He does not obey the rule. Does he obey the rule? Dia laki-laki tidak mematuhi aturan. Apakah dia laki-laki mematuhi aturan? Jadi obey di sini kita tidak tambah S karena sudah ada does di sini, teman-teman. Does. Oke. Yang berikut, teman-teman, it does not come from there. Dia benda itu tidak berasal dari sana. Does it come from there? Apakah dia benda itu berasal dari sana? Jadi come ini kita tidak tambah S karena ada does. Oke. Yang berikut, teman-teman, gunakan akhiran ES untuk kata kerja berakhiran SH. Contoh push, finish, dan juga ada brush.
Push ini berakhiran SH. Finish berakhiran SH. Brush berakhiran SH. Maka kita tambah ES di belakang. Ya, kita tambah ES di belakang. Ya, tapi ini berlaku untuk kalimat positif saja, teman-teman. Ya, teman-teman bisa lihat di sini ya. Oke. Kalimat negatif dan tanya tidak ada ES karena sudah ada does. Ya. Yang ini juga sama, teman-teman. Finish kita tambah ES untuk kalimat positif saja. Ya. Kalimat negatif dan kalimat tanya tidak ada. Kenapa? Karena sudah ada does di sini, teman-teman. Oke. Ya. Oke. Ini artinya dia perempuan mendorong pintu. Dia perempuan tidak mendorong pintu. Apakah dia perempuan mendorong pintu? Kalau yang ini dia laki-laki menyelesaikan pekerjaan rumahnya. Dia laki-laki tidak menyelesaikan pekerjaan rumahnya. Apakah dia laki-laki menyelesaikan pekerjaan rumahnya? Yang berikut, teman-teman, sama juga dengan brush, artinya menyikat. Ya, pakai sikat. Kalimat negatif yang ini dan kalimat tanya, brush. Brushnya ini kita tidak tambah es karena sudah ada does. Oke. Contoh, dia benda menyikat giginya. Dia benda, mungkin hewan ya, tidak menyikat giginya. Apakah dia benda menyikat giginya? Begitu, teman-teman. Oke. Kita lanjut, teman-teman. Gunakan akhiran es untuk kata kerja yang berakhiran ch. Contoh catch, match. Ya, ini berakhiran ch. Ya, berakhiran ch. Nanti teman-teman kalau dapat kata-kata yang berakhiran ch seperti ini, teman-teman boleh tambah es di belakang. Tapi untuk kalimat positif saja ya, teman-teman. Kalimat negatif dan tanya tidak ya. Karena sudah ada does. Sama juga dengan ini, tidak ada es di sini karena sudah ada does. Ya. Ini artinya dia perempuan menangkap kucing. Dia perempuan tidak menangkap kucing. Apakah dia perempuan menangkap kucing? Dia laki-laki mencocokkan buku-bukunya. Dia laki-laki tidak mencocokkan buku-bukunya. Apakah dia laki-laki mencocokkan buku-bukunya? Jadi match ini artinya mencocokkan. Ya. Yang berikut, teman-teman, gunakan akhiran es untuk kata kerja yang berakhiran o. Ya, seperti goes dan juga does. Ya. Ini kata dasarnya go, ini kata dasarnya do. Karena berakhiran huruf o, maka kita tambah es di belakangnya. Tapi berlaku untuk kalimat positif saja, teman-teman. Ya. Untuk kalimat negatif, go yang ini dan kalimat tanya tidak ada is di belakang karena ada does di sini, teman-teman. Ya. Does juga sama, di sini kita pakai do. Ya. Tidak boleh tambah is karena sudah ada does di sini ya. Ya. Oke. Ini artinya dia perempuan pergi ke sekolah, dia perempuan tidak pergi ke sekolah. Apakah dia perempuan pergi ke sekolah? Dia benda selain manusia melakukan rencananya. Dia benda selain manusia tidak melakukan rencananya. Apakah dia benda selain manusia melakukan rencananya? Begitu ya, teman-teman. Kita lanjut. Gunakan akhiran es untuk kata kerja yang berakhiran ss. Contoh miss dan juga kiss. Ini berakhiran ss. Maka kita tambah es
hanya untuk kalimat positif saja. Untuk kalimat negatif, miss, dan kalimat tanya untuk miss, tidak ada es karena ada does di sini, teman-teman. Sama juga dengan kiss, kalimat negatif dan kalimat tanya tidak ada es karena ada does di sini. Ya. Ini artinya dia laki-laki merindukan temannya. Dia laki-laki tidak merindukan temannya. Apakah dia laki-laki merindukan temannya? Yang ini dia perempuan mencium ibunya. Dia perempuan tidak mencium ibunya. Apakah dia perempuan mencium ibunya? Ibunya. Ya. Itu contohnya. Yang berikut, teman-teman, gunakan akhiran es untuk kata kerja yang berakhiran x. Contoh, teman-teman, she mixes sand and oil. Ya, yang ini ya, mix. Kita tambah es karena ada akhiran x di belakang kata mix. Ya, fix artinya memperbaiki. Berakhiran x maka kita tambah es. Nanti teman-teman kalau dapat kata kerja yang berakhiran x, teman-teman langsung saja tambah es di belakangnya. Ya, teman-teman mix untuk kalimat negatif dan kalimat tanya tidak tambah es karena ada does di sini, teman-teman. Sama juga dengan fix, tidak tambah es di belakang fix untuk kalimat negatif dan kalimat tanya karena ada does di sini, teman-teman. Yang ini artinya dia perempuan mencampur pasir dan minyak. Dia perempuan tidak mencampur pasir dan minyak. Apakah dia perempuan mencampur pasir dan minyak? Yang berikut, dia laki-laki memperbaiki komputernya. Terus dia laki-laki tidak memperbaiki komputernya. Apakah dia laki-laki memperbaiki komputernya? Ya, seperti ini cara kerjanya, teman-teman. Yang berikut, teman-teman, gunakan akhiran es untuk kata kerja yang berakhiran z. He fizzes. Ya, at room. Jadi fizz ini berakhiran fizz ini artinya mendesis. Sorry teman-teman, yang ini berakhiran zz ya. Jadi fizz ini berakhiran zz dan juga buzz ini berakhiran zz. Jadi nanti kalau teman-teman dapat kata kerja yang serupa dengan ini, teman-teman langsung saja tambahkan akhiran es di belakang, teman-teman. Tapi ini berlaku untuk kalimat positif saja ya. Kalimat negatif dan kalimat tanya untuk fizz ini kita tidak tambah es karena sudah ada does. Sama juga dengan buzz. Kalimat negatif dan kalimat tanya kita tidak tambah es, teman-teman, karena sudah ada does. Ya. Yang ini artinya dia laki-laki mendesis di kamar. Dia laki-laki tidak mendesis di kamar. Apakah dia laki-laki mendesis di kamar? Kalau yang ini artinya nyamuk, nyamuk mendengung di sekitar telinga saya. Nyamuk tidak mendengung di sekitar telinga saya. Apakah nyamuk mendengung di sekitar telinga saya? Ya, itu artinya, teman-teman. Kita lanjut, teman-teman. Gunakan akhiran es untuk kata kerja yang berakhiran y, tapi diawali dengan huruf mati. Jadi sebelum huruf y itu ada huruf mati, teman-teman. Contoh, fry. Sebelum huruf y ada huruf r, huruf mati. Jadi huruf mati itu, teman-teman, selain huruf a, i, u, e, dan o, itu huruf mati, teman-teman. Jadi sebelum kita tambah es, huruf y ini kita ganti dengan huruf i, baru tambah es. Ya.
She fries rice. Jadi dia perempuan menggoreng nasi. Dia perempuan tidak menggoreng nasi. Apakah dia perempuan menggoreng nasi? Jadi teman-teman, di sini kembali ke bentuk utama, bentuk asli, fry, FRY. Tidak boleh tambah IS, tidak boleh ubah Y menjadi I, lalu tambah IS. Kenapa? Karena sudah ada does. Ya. Yang berikut teman-teman, he flies to the sky. Ya, jadi terbang, fly berakhiran huruf Y, tapi diawali dengan huruf mati, huruf YL, maka kita ganti huruf Y ini jadi I, baru tambah IS. Ya, tapi ini berlaku untuk kalimat positif saja. Kalimat negatif dan kalimat tanya kembali ke bentuk asli, ya, karena ada does. Ya. Yang berikut teman-teman, it cries at Rome. Ya. Sorry, yang ini artinya dia laki-laki tidak terbang ke langit atau angkasa. Apakah dia laki-laki terbang ke angkasa atau ke langit? Ya, itu bahasa Indonesianya ya teman-teman. Kalau ini dia laki-laki terbang ke langit atau ke angkasa. Yang berikut teman-teman, it cries at Rome artinya dia benda selain manusia menangis atau meraung di kamar. Dia benda selain manusia tidak menangis atau meraung di kamar. Apakah dia benda selain manusia itu menangis atau meraung di kamar? Ya, teman-teman. Jadi menangis itu CRY cara tulisnya. Karena berakhiran huruf Y dan diawali dengan huruf mati huruf R, maka kita ganti Y ini dengan I lalu tambah IS. Ya, tapi berlaku untuk kalimat positif saja. Kalimat negatif dan kalimat tanya kembali ke bentuk aslinya karena sudah ada does. Ya, ada lagi contoh, Ruslan replies our message. Jadi reply itu membalas pesan ya, lewat inbox, lewat WA, ya, atau surat begitu ya. Kalau answer itu tidak ya, answer itu secara lisan teman-teman, membalas secara lisan. Teman-teman,